Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumiddin. Terakhir kita sampai pembahasan hukum mencela orang yang sudah meninggal, baik itu muslim maupun kafir. Ala kulli hal, secara umum kita tidak boleh mencela pribadinya. Tapi kalau kita ingin mengingatkan atau memperingatkan masyarakat dari bahaya pemikirannya, maka itu tidak mengapa. Ya, supaya manusia tidak mengikuti penyimpangan-penyimpangan yang diajarkan oleh orang tersebut. Bagaimana saya contohkan kemarin, kita mengingatkan manusia dari bahaya pemikirannya Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, yang mereka punya pemahaman manunggaling kawula Gusti, bersatunya Allah dengan makhluknya. Itu nggak apa-apa. Kita mengingatkan manusia dari bahaya pemikiran penyimpangan mereka. Adapun mencela pribadinya, maka tidak dianjurkan, tidak disarankan. Nah, repot kalau kita mencela pribadinya, minta maafnya gimana? Orangnya sudah meninggal. Tapi kalau mengkritisi ajarannya, mengkritisi materi yang pernah mereka ajarkan, itu sah-sah aja. Baik manusianya masih hidup maupun sudah meninggal, ya. Terutama mengkritisinya yang ilmiah, ya. Kemudian kita masuk pembahasan tentang namimah. Namimah itu secara bahasa ya artinya mengadu domba. Kalau bahasa singkatnya apa? Provokator, ya. Kompor, ya. Ada yang jadi kompor. Nah, itu namimah itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk surga qattat. Qattat ini artinya sama dengan namam. Ya. Namam apa? Namam itu subjeknya, pelakunya. Perbuatannya disebut namimah, ya. Jadi perbuatannya namanya namimah, ya. Orangnya disebut namam atau qattat. Pada lafaz la yadkhulul jannah ini kan banyak, ya. Nabi menjelaskan banyak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sedikit. Barusan juga la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang namimah. Apa ini maksudnya? Di sini penulis membagi dua jenis pemahaman. Yang pertama, dia tidak akan masuk surga selamanya jika dia menghalalkan perbuatan namimah. Masih ingat pembahasan pembatal-pembatal keislaman? Di antaranya apa? Man ghayyara hukmallah. Orang yang merubah hukum Allah. Batal keislamannya, Pak. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini hati-hati. Sebagaimana saya pernah mencontohkan di sini, ada dua orang. Satunya pernah berzina, tapi dia masih meyakini zina itu haram. Satunya seumur hidup nggak pernah berzina, tapi dia setuju dengan lokalisasi, setuju dengan prostitusi. Bahkan menganggap wajar. Ada orang berzina, udah sih biarin, yang penting suka sama suka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati.
Orang yang menghalalkan zina itu lebih buruk daripada orang yang berzina. Ya, menghalalkan zina lebih buruk walaupun dia nggak pernah berzina daripada orang yang pernah berzina, terjerumus, tapi dia masih menganggap zina itu haram. Karena salah satu pembatal keislaman adalah merubah hukum Allah. Nah, jadi orang yang namimah tadi tidak akan masuk surga kalau dia menghalalkan perbuatan namimah. Tapi kalau dia masih menganggap namimah itu haram, kemudian dia jadi provokator, ngadu domba, dosa namimah diampuni Pak sama Allah? Hah? Dosa apa yang tidak Allah ampuni? Dosa syirik, itu aja. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa apapun selain syirik. Dosa-dosa di bawah syirik itu Allah ampuni. Artinya apa? Kalau ada seseorang meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat, tapi dosa-dosa yang dia lakukan selama ini dosa-dosa bukan syirik, dia belum bertobat, masih ada harapan diampuni. Ya, tapi ingat, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Artinya apa? Terserah Allah, mau Allah ampuni atau Allah siksa dulu di neraka sampai habis dosanya, baru Allah masukkan ke dalam surga. Ini keadaan orang yang meninggal, ya, pelaku dosa, tapi dia mukmin dalam keadaan belum taubat. Adapun orang yang taubat, seluruh dosa Allah ampuni, Pak. Termasuk dosa syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu penutup ayatnya. Awal ayatnya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau di hadis Arba'in Nawawi nomor 42 gimana? Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi thumma laqitani, ya bani Adam. Gimana sih? Saya lupa. Ada yang bisa bantu? Innaka law ataitani biqarabil ardi thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang berjumpa denganku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Dosa apa ini Pak sepenuh bumi? Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi engkau berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik. Apa kata Allah? La ataituka bi qarabiha maghfirah. Aku akan datangkan ampunanku sepenuh bumi juga. Ini dalam bab harap, ya, nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Bukan dalam rangka meremehkan dosa, ya, bukan. Kalau berkaitan dengan dosa, nanti kita baca ancaman-ancaman Allah. Jangan kita terjerumus ke dalam paham murji'ah sehingga meremehkan dosa-dosa. Na'udzubillah. Harus seimbang, Pak. Antara harap dan takut harus seimbang. Adapun pelaku namimah yang masih menganggap namimah itu haram, maka dia diancam tidak masuk surga bersama orang-orang pertama yang masuk surga. Jadi kaum muslimin yang masuk surga itu nanti ada kloter-kloternya, Pak. Nah, kloter pertama yang bareng dengan Nabi Muhammad SAW, bareng dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bareng sama orang-orang miskin. Orang kaya nanti dulu masuk surganya. Kapan? 40 tahun setelah orang miskin.
Orang miskin udah masuk surga, bernikmat-nikmat 40 tahun tuh di surga. Kenapa? Dihisap dulu. Dari mana engkau dapat harta itu? Kemudian engkau gunakan untuk apa harta? 2 kali hisapnya. Subhanallah. Jadi harta itu haramnya azab, halalnya hisab. Repot, Pak. Subhanallah. Makanya di banyak hadis Nabi itu menganjurkan kita untuk pendek angan-angan. Siapa yang hari itu ada sesuatu yang bisa dimakan di rumahnya, kemudian dia dalam keadaan aman Pak ya rumahnya, kemudian dia sehat, pakai nama, seakan-akan dia mendapat dunia seisinya. Tuh, bagaimana Nabi mengajarkan kita jangan panjang angan-angan. Masya Allah ekspektasi kita ya, saya akan begini-begini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nggak tahu besok dijemput malakul maut, nggak tahu. Bener nggak Pak? 20 tahun ke depan begini. Nggak tahu usianya tinggal sepekan lagi. Makanya nggak usah panjang-panjang mikir itu. Ya, punya niat bagus silakan, planning yang positif silakan. Tapi ingat, kematian itu datangnya tiba-tiba. Makanya kalau hari ini badan kita sehat, kita hidupnya aman di rumah ada yang bisa dimakan hari itu buat sekeluarga. Alhamdulillah. Seakan-akan kita punya dunia seisinya. Analoginya gimana, Pak? Bapak walaupun punya pabrik susu, sapinya ratusan, yang masuk perut Bapak berapa susunya, Pak? Segelas doang. Betul nggak, Pak? Kita merasa punya ribuan botol susu, ya nggak? Yang masuk muat perut Bapak berapa botol susu? 1 botol doang. Bapak punya sawah berhektar-hektar, ya, lumbung padi Bapak luas. Yang masuk perut Bapak itu nasi berapa banyak? 1 piring doang. Tuh. Ya, makanya Nabi bilang tadi, hari itu punya yang dimakan, bisa dimakan, badannya sehat, kehidupan dia aman hari itu, seakan-akan dia mendapatkan dunia beserta isinya. Ya, subhanallah. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi yang dimaksud tidak masuk surga di situ pelaku namimah. Kalau masih mengharamkan dosa namimah, maksudnya dia tidak masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga. Ya, subhanallah. Adapun namimah ini termasuk dosa besar atau dosa kecil? Gimana Bapak membedakan dosa kecil sama dosa besar? Gimana Pak? Bismillah. Alhamdulillah. Dosa-dosa besar itu indikatornya di neraka. Di Al-Quran ada ancaman untuknya neraka, diancam neraka. Kemudian dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini. Kemudian ada hudud, kena had di dunia. Ini tanda-tanda dosa besar. Contoh mencuri. Apa hukuman di dunianya? Potong tangan. Berarti mencuri dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Zina. Yang belum nikah berzina dicambuk 100 kali. Yang sudah pernah merasakan menikah berzina dirajam sampai meninggal. Berarti zina dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Dan seterusnya. Adapun yang tidak ada ancaman nerakanya, tidak kena hudud, ya dosa-dosa. Tapi ada larangannya di dunia, di Al-Quran dan Sunnah ada larangannya. Maka termasuk dosa kecil. Contohnya apa dosa kecil? Bohong itu dosa kecil atau dosa besar?
Dosa besar, Pak. Siapa bilang dosa kecil? Orang yang suka bohong, Pak, nih nanti di alam barzakh loh, belum di akhirat, di alam barzakh, belum di nerakanya. Itu seperti apa itu? Besi yang melengkung kayak celurit, ditaruh di sini, Pak. Di bibirnya, ditaruh di hidungnya, taruh di matanya, Pak, disobek sampai belakang. Yang sebelah kanan. Yang kiri juga gitu nanti, mulutnya, hidungnya, matanya disobek sampai ke belakang, yang kanannya udah sembuh, Pak. Disobek lagi yang sebelah kanan, yang kirinya sembuh. Ada ancamannya. Itu siksaan di alam barzakh, belum di neraka. Berarti bohong dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, hati-hati. Ya, harus taubat. Kalau dosa besar, taubat, insya Allah lah. Taubatnya gimana, Pak? Nyesal, berhenti, berazam tidak mengulangi lagi. Terus apa contoh dosa kecil? Jangan-jangan semua dosa yang kita kerjakan dosa besar semua. Hah? Zina itu ada zina mata, zina tangan, zina kaki. Yang dimaksud zina dosa besar adalah zina kemaluan. Di dalam hadis kan, semua manusia itu ada kebagian zinanya. Yang maksud di situ zina apa itu, Pak? Mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, telinga berzina, ya, mulut berzina. Nah, nanti terakhir kemaluanlah yang akan menyetujui zinanya atau tidak. Itu. Ya, na'udzubillah. Tapi jangan ngeremehin dosa kecil, Pak. Saya lupa ucapan ulama atau sahabat ya. Jangan kalian memandang remeh dosa kecil. Kenapa? Karena gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil. Paham nggak maksud saya, Pak? Orang yang terbiasa melakukan dosa kecil, ya, seperti dia mengangsur numpuk-numpuk dosa. Bisa jadi dia dosanya lebih besar daripada pelaku dosa besar. Karena gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita kembali ke sini. Ternyata namimah, adu domba, ya, provokator. Pelakunya provokator, perbuatannya provokasi. Itu digolongkan dosa besar. Yang berikutnya, yang pertama dalilnya surah Al-Qalam ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang namimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'im binamim. Jangan kalian ikut orang-orang yang suka mencela dan suka namimah. Berjalan di atas muka bumi dalam rangka apa? Menebarkan kerusakan, mengadu domba, ya. Masya'im binamim, berjalan dengan namimah. Hammaz, apa itu hammaz? Pakai zai, Pak, ya. Jangan mikir kemana-mana. Hammaz, wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Humazah, hammaz, sama, Pak. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela. Siapa yang suka mencela? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. To the point, Pak, ya. Biasanya orang yang suka menghina, mencela, mengumpat itu orang kaya. Menghina orang yang lebih miskin. Mencela orang yang lebih miskin. Iya nggak, Pak? Merasa diri punya. Kata Allah, wail. Celaka dia. Neraka wail bagi dia. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Nah, ini humazah, ini hammaz, Allah sertakan dengan apa? Orang yang namimah. Dua-duanya dosa besar ini. Al-humazah, ya, dosa besar. An-namim juga dosa besar.
Kemudian di dalam hadis, khiyaru ibadillahi alladzina idza ru'u dzukirallah. Mudah-mudahan Bapak-bapak termasuk. Ya, saya juga termasuk. Mudah-mudahan. Orang terbaik di antara hamba Allah adalah yang manusia melihat dia langsung ingat kepada Allah. Kita punya nggak Pak teman, kalau kita deket dia itu Masya Allah hati adem, motivasi ibadah itu tumbuh lagi, betul nggak Pak? Ingat sama dia. Kalau kita jarang ketemu dia tuh futur, tapi pas ketemu dia ngobrol, nambah lagi man. Nah itu orang terbaik Pak. Jadilah kita orang-orang seperti ini, yang orang lain kalau ngeliat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Contohnya siapa? Abdurrahman As-Sudais. Ya nggak? Imam Masjidil Haram. Nah kita kalau dengar muratalnya kan di YouTube, langsung ya Allah, ya ini mah bukan memvonis, bukan menjudge, tapi kita kalau ngelihat beliau-beliau kayak Saud As-Suraim, Huzaifi, Abdurrahman Az-Sudais, kayak mereka itu penghuni surga gitu. Imamin sholat sampai nangis ya kan? Subhanallah. Nah contoh-contoh seperti itu. Kalau di zaman sekarang, kalau ulama-ulama salaf banyak sekali. Ya, jadi orang terbaik di antara hamba-hamba Allah adalah yang manusia kalau melihat dia, orang-orang yang lihat dia itu langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya paling utama para nabi dan rasul. Ya. Wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimah. Adapun orang terburuk di antara hamba-hamba Allah adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dalam rangka apa? Namimah, mengadu domba. Kenapa namimah itu kok termasuk dosa paling buruk ya? Hamba Allah yang paling buruk itu orang yang suka ngadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, karena mereka suka memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai. Ya sifatnya syaitan Pak. Syaitan itu nggak ridho kalau kaum muslimin akur. Syaitan itu nggak ridho. Ya, kebencian syaitan itu ya kalau kaum muslimin bersatu. Ya. Kaum muslimin bisa saling memaklumi perbedaan, ya. Masalah-masalah furu'. Dari dulu juga masalah fikih tuh khilaf terus, Pak. Ulama fikih itu jarang ada yang sepakat. Ya. Hampir di seluruh bab fikih ya. Kalau fikih itu biasa khilaf. Al-baghun al-bura'a al-'anat. Ya. Menuduh orang baik dengan tuduhan yang tidak-tidak agar mencari kesusahan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Siapa aja tadi Pak orang buruk? Provokator, namimah, orang yang suka memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Kemudian orang yang suka menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang berikutnya, inna syarran nasi dzul wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Apa ini maksudnya? Kalau datang ke si A ngomongnya begini begini begini, kalau datang ke si B begitu begitu begitu. Punya dua wajah. Ini sifatnya siapa Pak? Munafiq. Bapak percaya nggak ada syaitan dari golongan manusia? Ternyata dalilnya itu awal-awal Al-Quran Pak. Surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik tuh kalau ketemu orang-orang beriman, dia bilang kami beriman. Kami bagian dari kalian gitu maksudnya. Kami beriman. Wa idza
Khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali ke syaitan mereka. Itu apa yang dimaksud syaitan ini? Mungkin nggak orang munafik ini balik ke jin? Enggak. Yang dimaksud syaitan di sini apa? Pemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh di antara mereka. Allah yang menjuluki orang munafik itu apa? Syaitan. A'udzubillahi min dzalik. Apa kata mereka? Inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami tadi ngobrol sama orang beriman itu hanya mengolok-olok. A'udzubillahi min dzalik, mengejek. Jelas Pak ya? Hadisnya dua wajah, penjelasannya langsung dari Al-Qur'an. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Tapi jangan disamain kita profesional dalam menyikapi orang lain. Beda Pak. Ya. Contoh nih, kita tahu seseorang nih kelakuannya bengis, Pak. Orang-orang itu takut sama dia. Kita juga jengkel sama dia. Pas dia bertamu sama kita, kitanya ramah sama dia. Ya biasalah memuliakan tamu kayak gimana gitu. Kita tahu dia itu orang brengsek. Itu dua wajah bukan? Bukan, Pak. Itu kita berperilaku seperti itu supaya kita terhindar dari bahaya dia. Paham, Pak? Ya, manusia vegan yang kayak gitu. Kita jengkel sama dia, tahulah kelakuannya. Tapi pas dia bertamu sama kita menghindari mudarat yang lebih besar. Ya sudah, perlakukan sebagaimana tamu. Yang ngomong juga yang sopan segala macam, pergi. Itu bukan dua wajah. Itu menempatkan sikap kita pada tempatnya. Kalau dua wajah tadi yang disebutkan Nabi bagaimana? Ketemu sama si A ceritanya begini, ketemu sama si B ceritanya lain lagi. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bikin ribut saudara-saudaranya. Kemudian berikutnya, nah ini bahas masalah bikin ya Pak. Yaitu ketika Nabi melewati dua kuburan. Masih ingat? Apa yang Nabi lakukan? Ngambil pelepah kurma. Apa sih pelepah kurma bahasa sininya? Belarak. Tahu belarak Pak? Tahu ya belarak? Ya di sini kan jarang pohon kurma, adanya pohon kelapa kan. Ya pelepah pohon kelapa, pelepah pohon kurma ya. Di Madinah banyak pelepah kurma. Diambillah pelepah kurma itu. Ini ada lafaz ditancapkan, ada lafaz diletakkan ya. Dibelah itu pelepah kurmanya. Kan ada dua kuburannya. Yang setengah ditaruh di satu kuburan, yang setengah taruh di satu kuburan. Baru Nabi jelasin, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Ini kedua kuburan ini penghuninya sedang diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diazab itu bukan perkara besar, fi kabirin. Padahal namimah itu perkara besar bukan? Besar. Kenapa Nabi bilang bukan perkara besar? Maksudnya adalah banyak manusia menganggap remeh. Kalau ngomong nggak dipikir-pikir dulu, asal ceplos. Bener nggak? Padahal dampaknya besar dan dosa besar. Makanya diazab di alam kubur kan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baul. Yang tadi satunya namimah, yang satunya apa? Tidak bikin penghalang ketika buang air kecil. Na'udzubillah min dzalik. Menampakkan aurat dosa besar bukan? Dosa besar Pak, Bu. Siapa seorang wanita yang sengaja menampakkan satu helai rambutnya, maka dia tidak mencium bau surga. Lihat, padahal baunya surga tercium dari 40 tahun perjalanan. Tuh, jangan main-main menampakkan aurat. Ya, na'udzubillah ya. Ini rambut yang kelihatan, itu seperti itu ancamannya. Bagaimana, punten ya, kemaluannya yang kelihatan. Buang air kecil tidak bikin penghalang. Orang lain bisa melihat dia.
diazab di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Berarti orang-orang yang bikin toilet, bikin tempat kencing ya, biar orang buang air kecil nyaman, itu dapat pahala jariyah, menghindarkan orang dari dosa ini kan, dari azab kubur. Subhanallah, masya Allah. Di dalam riwayat yang lain, bukan la yastatirun, tapi la yastanzi, tidak cebok setelah buang air kecil. Nah ini biasanya orang-orang yang tidak memperhatikan sholat. Saya yakin orang-orang yang jaga sholat 5 waktu pasti memperhatikan kesucian badan, kesucian pakaian. Benar gak Pak? Pasti. Ini rata-rata orang yang buang air kecil terus tidak bebersih, ya, tidak istinja, dia biasanya orang yang tidak sholat. Ya, na'udzubillah. Nah, kita bahas sedikit fikih itunya loh. Naro pelepah di atas kuburannya itu. Kan ada hadisnya kan? Nabi lewat 2 kuburan. Di situ panjang hadisnya. Di antara isi hadisnya apa? Nabi memberi syafaat untuk 2 orang ini. Berarti muslim ya. Diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Selama pelepah kurma itu masih basah, diringankan siksanya. Sampai sini paham Pak? Tapi sebagian saudara kita memahami hadis itu setelah pemakaman, setelah selesai penguburan, dia cari belarak, dia tutupi kuburannya pakai apa itu? Belarak itu tadi, pelepah kelapa. Jelas nggak Pak pendalilannya seperti itu? Kurang tepat. Kenapa? Bagaimana sahabat memahami hadis ini? Poinnya yang pertama, pemakaman jenazah itu sesuatu yang berulang di masa Rasul, ya enggak? Sesuatu yang berulang di masa sahabat, benar? Tidak didapati satu hadis pun prosesi pemakaman diantaranya disunnahkan meletakkan pelepah kurma. Ada nggak Pak? Nggak ada. Buka bab ini, bab apa tentang jenazah, nggak ada. Artinya apa? Ketika tidak ada satu sahabat pun yang melakukannya, maka sahabat memahami syafaat itu khususiat Nabi, khusus untuk Nabi, itu. Ya, nah ini masalah fikih ya, itu yang saya pahami demikian. Kemudian berikutnya. Hadis lagi ya. Kata Nabi SAW, oh ini tadi udah disebutkan yang tadi. Disebutkan ulang ini. Lanjut aja ya. Terus apa bedanya namimah sama ghibah? Apa bedanya Pak? Namimah sama ghibah itu sama-sama ngomongin orang. Benar gak? Nah, kesamaannya di mana? Objeknya sama, ngomongin orang. Bedanya adalah efek yang ditimbulkan. Kalau kita ngomongin orang, setelah ngomongin itu nggak ada efek apa-apa Pak, itu jatuh ke ghibah. Tapi kalau kita ngomongin saudara kita, Masya Allah, dengan ucapan kita, orang ini jadi benci sama yang kita ngomongin. Itu namimah. Memprovokasi orang untuk membenci orang yang kita bicarakan. Itu namimah. Selalu jelas Pak ya perbedaannya ya. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, punya kaidah, kullu namimatin ghibah wa laysa kullu ghibatin namimah. Setiap namimah pasti ghibah, tapi tidak mesti ghibah itu termasuk namimah. Ngerti Pak? Kalau ghibah belum tentu namimah, tapi kalau namimah sudah pasti ghibah. Berarti dosa namimah itu lebih besar daripada ghibah. Padahal ghibah lebih besar daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Hadis tentang riba, masih ingat Pak? Riba itu punya 70 pintu. Riba yang paling rendah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.
Riba yang paling rendah, Pak, dosanya seperti itu. Na'udzubillah. Wa inna arbar riba, riba yang paling riba, an ya'tiyar rajulu ummah, yaitu seorang laki-laki mendatangi ibu kandungnya sendiri. Nah, itu yang paling rendah, nih. Saya salah menyampaikan hadis. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Istitalar rajulu al-muslim, yaitu menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim dosanya lebih besar daripada zina. Zinanya nggak tanggung-tanggung, Pak. Zina itu ada tingkatan-tingkatan juga, Pak. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Ini hanya menerangkan tingkatan zina ya. Seseorang berzina dengan pelacur di sana jauh, sama seseorang berzina dengan tetangganya sendiri, itu lebih besar zina dengan tetangganya sendiri. Apalagi dengan orang yang tinggal satu rumah, saudaranya, keluarganya, apalagi sama ibunya. Na'udzubillah, lebih besar lagi dosanya. Zina itu bertingkat-tingkat juga. Nah, riba yang paling rendah itu seperti orang zina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu paling rendah ribanya. Adapun riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan saudara muslim. Para ulama menjelaskan apa ini yang dimaksud menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Apa komentar para ulama? Riba. Yang dimaksud dengan menjatuhkan kehormatan saudaranya adalah riba. Zikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi SAW, riba itu engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang saudaramu itu nggak suka engkau ceritakan. Itu riba. Itu penjelasan ghibah oleh Rasulullah SAW. Kalau yang dijelaskan oleh Allah gimana ghibah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Sukakah di antara kalian makan daging saudaranya? Ya, Allah samakan ghibah itu seperti apa? Memakan daging saudaranya. Saya tanya, Pak, daging manusia halal nggak dimakan? Daging manusia halal nggak dimakan? Haram. Na'udzubillah. Nah, Nabi umpamakan orang yang riba itu seperti memakan daging manusia, daging saudaranya. Ya, na'udzubillah. Ya. Mirip-mirip seperti membunuh saudaranya berarti. Makan daging manusia kan? Tidak sama ya, tapi mengarah ke sana. Na'udzubillah. Kemudian di sini penulis menjelaskan bahaya namimah lebih bahaya daripada sihir, Pak. Coba ayat tentang sihir gimana, Pak? Surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu enggak kafir, yang kafir siapa? Syaitan. Gimana kafirnya? Yu'allimuna an-nasa sihra. Gara-gara apa syaitan dikafirkan oleh Allah? Maksudnya syaitan yang di zaman Nabi Sulaiman ya. Karena mereka mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, ya. Lanjutan aja ya, saya potong Pak ya, saya loncat. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Sihir itu diantara kegunaan sihir ya, kegunaan tanda kutip ya kegunaannya ya, negatif ini, yaitu supaya suami istri bercerai, suami istri saling benci ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadi belarak udah kelar ya insyaallah ya. Jadi sebenarnya yang benar ya nggak usah ditutupin pakai belarak sebenarnya. Adapun kembang, saya pernah nyimak kajiannya Ustadz Abdul Aziz yang dulunya pendeta Hindu itu loh. Bisa dicari di YouTube, Pak. Abdul Aziz, Ustadz Abdul Aziz mantan pendeta, coba aja ketik. Nah, di situ beliau jelaskan ternyata
tradisi menabur bunga di atas kuburan itu termasuk ada keyakinan-keyakinan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Ada itu ritual orang Hindu. Ya. Allah alam bisawab, nanti ini lagi kayak dipelajari lagi. Jadi kalau kembali ke bab pengurusan jenazah yang nggak ada, yang biasa tradisi di masyarakat kita ya, darah, kembang, disiramin air gitu ya, itu nggak ada. Yang sunnah ya kita setelah pemakaman kita menaburkan tanah. Doain saudara kita, Allahumma ighfir lahu wasabbit alaih ya. Allahumma sabbit. Saya lupa doanya. Allahumma sabbit, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbit. Kemudian dia lemparin tanah itu 3 kali. Itu yang sunnah. Jadi kalau kembang justru ada ustadz yang menjelaskan itu tradisinya orang Hindu. Allah alam bisawab. Mengenai sihir tadi, kenapa namimah bisa lebih bahaya daripada sihir? Karena namimah itu lebih kuat daripada sihir. Ya, sihir itu nggak mempan sama orang-orang mukmin, Pak. Nabi yang bilang, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah itu mental, guna-guna, ya, sihir, santet, dukun itu nggak bisa masuk. Kita makhluk-makhluk mukmin, orang-orang mukmin hanya kewajiban kita imani apa yang dikatakan Rasul SAW. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan, ya, syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, baca surah Al-Baqarah, insya Allah nggak mempan di sihir. Apalagi kita sholat 5 waktunya bagus, setiap sholat sunnah zikir setelah sholat ya. Ditambah lagi sholat sunnah, setelah sholat, zikir setelah sholat, ditambah lagi sholat sunnah, ditambah lagi zikir pagi petang. Gak mempan. Tapi namimah, Pak, apa kata Nabi? Inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan adalah sihir. Apalagi retorikanya bagus tuh. Ya. Orang yang pandai menyusun kalimat-kalimat itu, bisa terprovokasi kita, Pak. Makanya dijelaskan oleh penulis di sini, namimah itu bisa lebih berbahaya daripada sihir. Efeknya sama kan? Sihir memisahkan suami istri. Namimah memisahkan 2 orang yang saling mencintai. Sama nggak? Sama. Dan namimah lebih nyata daripada sihir. Itu ya. La haula wala quwwata illa billah. Saya tadi mau cerita kejadian di Arab Saudi, pengantin baru, Pak. Pas bulan madu, sebulan 2 bulan, itu suaminya mandang istri itu dengan kebencian, Pak. Heran istrinya ini, kok suami saya begini? Padahal kan ya sebelum pernikahan kan ada ketertarikan segala macam kan. Sebulan 2 bulan setelah nikah itu malah suaminya membenci. Singkat cerita, dia konsultasi sama syekh, diruqyah segala macam. Ternyata penyebabnya adalah si istrinya masang foto profilnya itu foto suaminya, suami yang ganteng ini dilihat sama teman istrinya. Akhirnya diguna-guna oleh teman istrinya. Makanya kita harus berhati-hati, Pak, jangan mudah memposting di medsos. Ya, ada ibu ya. Nah, ibu jangan masang foto profil WA-nya dengan foto suaminya, jangan, Bu. Jangan sampai suami ibu diganggu oleh orang lain. Yang sakit hati lagi yang ganggu temennya sendiri, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu jangan sampai terjadi. Begitu juga sebaliknya ya. Apalagi bapak-bapak ini. Jangan pasang foto profilnya dengan foto istrinya, jangan. Masa wajah istri kita dipandang sama orang lain kita nggak cemburu ya? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya ada hadis nih ya. Masya Allah. Prinsip dasar namimah tadi apa, Pak? Bikin musuhan, ya kan? Memecah belah, ya, bikin 2 orang yang saling mencintai pecah, ya, pisah. Maka ini bertentangan dengan syariat. Padahal syariat itu diantara masalah tertinggi syariat adalah mendamaikan saudaranya yang bermusuhan.
Saking pentingnya perdamaian ini, boleh berdusta untuk mendamaikan saudara kita yang bermusuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, la yahillul kadzib illa fi salas. Tidak halal berdusta kecuali 3. Nah, ini sering dengar Bapak ya. Yang pertama, yuhadditsu rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Ya. Ucapan suami kepada istrinya, ya, walaupun bohong Pak, untuk membuat istrinya ridho. Apa ini? Suami bohong ke istri untuk apa? Menyenangkan. Ya, ya Bapak kan sering ngerayu istrinya kan. Selalu sayang, saya itu beruntung nikah sama kamu ya. Kok ada orang semakin tua semakin cantik gitu. Wah itu. Bohong gak itu Pak? Tapi jujur, ibu-ibu digituin ya, istri digituin sama suaminya. Seneng gak Pak? Seneng, boleh gak? Boleh. Ya. Saya ini merasa laki-laki paling beruntung ketemu seorang wanita yang semakin tua malah semakin cantik, semakin enak dipandang. Masya Allah. Itu terbang itu istrinya. Terus lagi makan nih, lagi makan. Istri tuh seneng Pak dipuji masakannya. Lagi makan, Bapak bilang, "Wih, mantep amat ini. Besok kita buka restoran. Mantep ini masakannya." Digituin istri masa. Ya walaupun tahu bercanda tapi kan seneng istrinya digituin kan. Ini lebih enak dari sari kuring ini. Masya Allah masakannya digituin kan. Nah itu boleh. Yang kedua, berdusta di peperangan ya, strategi itu boleh nipu musuh. Yang terakhir, wal kadzibu liyusliha bainan nas, berdusta untuk mendamaikan saudara kita yang sedang bermusuhan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.